Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Nur Andriani dengan NIM 23111023472 dari kelas F yang akan mempresentasikan tugas UAS saya, yaitu perilaku organisasi dengan tema membedah perilaku organisasi dalam organisasi nyata. Nah, di sini saya mengambil organisasi nyatanya, yaitu dari Kementerian Haji dan Umroh, yaitu lembaga pemerintah yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan ibadah haji dan umroh. Melalui presentasi ini, saya akan menganalisis bagaimana teori perilaku organisasi diterapkan dalam organisasi tersebut. Oke, kita lanjut. Di slide ini berisi identitas saya sendiri, ya, yang menyusun dan mempresentasi tugas UAS ini. Selanjutnya, saya akan masuk ke pembahasan materi. Membahas tentang motivasi, ya, teori Maslow. Saya mengambil teori Maslow. Pada slide ini, saya membahas motivasi berdasarkan teori hierarki kebutuhan Maslow. Jadi, menurut Maslow itu, setiap pegawai memiliki 5 tingkat kebutuhan yang harus dipenuhi agar kita sebagai pegawai itu termotivasi untuk bekerja. Lalu, di Kementerian Haji dan Umroh, kebutuhan fisiologis dipenuhi melalui yang pertama, gaji dan tunjangan ASN. Kebutuhan keamanan juga dipenuhi melalui jaminan kesehatan dan pensiun. Sedangkan kebutuhan penghargaan diberikan melalui penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Selain itu juga terdapat beberapa faktor yang meningkatkan motivasi, seperti yang pertama, kesempatan promosi jabatan, ada pelatihan kompetensi, ada lingkungan kerja yang nyaman, dan keberhasilan melayani jamaah. Namun, motivasi juga dapat menurun akibat beban kerja yang tinggi saat musim haji. Ya, birokrasi yang panjang, terus kurangnya kita apresiasi, serta keterbatasan fasilitas kerja. Jadi, oleh karena itu, organisasi harus menjaga keseimbangan antara tuntutan pekerjaan dan kesejahteraan pegawai. Teori faktor Herbeck. Herbeck membagi menjadi dua, yaitu faktor higienis dan faktor motivasi. Nah, faktor higienis meliputi ada gaji, hubungan kerja, kebijakan organisasi, dan kondisi lingkungan kerja. Faktor ini tidak langsung meningkatkan motivasi, tetapi dapat mencegah ketidakpuasan. Setelah itu, sedangkan faktor motivasi meliputi prestasi kerja, pengakuan dari pimpinan, kesempatan promosi, dan tanggung jawab yang lebih besar. Faktor inilah yang membuat pegawai lebih semangat dalam bekerja. Nah, di sini saya juga mengaitkan teori ini dengan fenomena quitting, yaitu ketika pegawai hanya bekerja sesuai kewajiban minimum karena merasa lelah atau kurang dihargai. Oleh sebab itu, organisasi perlu memberikan penghargaan yang adil dan menjaga motivasi pegawai. Setelah itu, kita ke slide komunikasi. Nah, dari komunikasi ini merupakan faktor yang penting dalam organisasi karena menentukan kelancaran koordinasi. Di Kementerian Haji dan Umroh terdapat dua pola komunikasi, yaitu komunikasi vertikal antara pimpinan dan bawahan, serta komunikasi horizontal, yaitu antar bagian. Nah, komunikasi vertikal digunakan untuk menyampaikan instruksi maupun laporan kerja, sedangkan komunikasi horizontal itu digunakan untuk koordinasi antar bidang seperti yang pertama ada pelayanan jamaah, setelah itu ada transportasi, dan ada kantor wilayah. Teknologi juga sangat membantu kita dalam komunikasi melalui pendaftaran haji online, setelah itu sistem informasi jamaah, ada yang namanya rapat daring, dan penyebaran informasi secara cepat. Namun masih terdapat hambatan seperti birokrasi yang panjang, keterlambatan penyampaian informasi, perbedaan pemahaman, dan gangguan sistem teknologi. Setelah itu kita ke slide kelompok dan tim. Jadi organisasi itu memiliki kelompok formal dan kelompok informal. Nah, kelompok formal terdiri dari bidang pelayanan jamaah. Ada transportasi, ada akomodasi, dan kesehatan. Sedangkan kelompok informal itu berupa komunitas diskusi pegawai, olahraga, maupun kegiatan keagamaan. Kerja tim itu dinilai cukup efektif karena setiap bidang itu memiliki tugas yang sangat jelas. Setelah itu keberhasilan tim juga didukung oleh kepemimpinan, komunikasi yang baik, tujuan yang jelas, dan kompetensi pegawai. Saya di sini juga mengaitkan materi dengan Google Project Aristotle yang
Di sini menjelaskan bahwa keberhasilan tim tidak hanya dipengaruhi kemampuan teknis, tetapi juga adanya yaitu rasa aman bagi anggota untuk menyampaikan pendapat dan melaporkan masalah tanpa ada takut disalahkan atau disudutkan, gitu ya. Setelah itu kita lanjut ke kepemimpinan. Nah, jadi organisasi ini kita banyak ya memiliki gaya kepemimpinan. Yang dominan adalah kepemimpinan transformasional. Jadi di sini saya mengambil organisasi nyatanya di Kemenhaj itu memakai gaya kepemimpinan transformasional. Pemimpin mampu memberikan visi yang jelas, mendorong inovasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan mengembangkan kompetensi pegawai. Selain itu juga diterapkan kepemimpinan situasional karena dalam penyelenggaraan haji sering terjadi perubahan kondisi, ya. Seperti ada perubahan kota, yang pertama kotanya segini jadi lebih banyak atau bisa perubahan kota menjadi lebih sedikit. Regulasi dari Arab Saudi yang harus memakai surat kesehatan ataupun harus melengkapi berkas-berkas yang sebelumnya kita tidak dikasih tahu, setelah mau keberangkatan baru kita dikasih tahu. Nah, maupun kondisi darurat. Oleh sebab itu, pemimpin harus mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang dihadapi, gitu ya. Nah, di sini saya juga melihat adanya unsur kepemimpinan transisional melalui sistem penilaian kinerja dan pemberian penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. Setelah itu kita membahas tentang dampak kepemimpinan. Kepemimpinan yang baik itu banyak memberikan dampak positif bagi organisasi. Ya, yang pertama ada meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah, yang kedua meningkatkan motivasi pegawai sehingga mereka bekerja lebih optimal atau bekerja lebih semangat atau bekerja lebih tepat waktu gitu ya. Yang ketiga, itu kita memperkuat kerjasama antar bagian melalui organisasi yang baik gitu. Terus yang keempat, kita membuat organisasi lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan kebijakan maupun perkembangan teknologi. Dan yang terakhir, itu kita meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan haji dan umroh. Oke, sudah selesai kita membahas dampak. Setelah itu kita membahas konflik dan negosiasi. Dalam organisasi tentu banyak terdapat konflik ya, yang harus dikelola dengan baik. Nggak ada organisasi itu yang tidak ada konflik di dalamnya. Nah, salah satunya yaitu saya membahas di Kementerian Haji ya. Konflik yang sering terjadi antara lain yaitu yang pertama ada perbedaan pendapat antar bidang. Yang kedua, keterlambatan pelayanan serta kendala koordinasi yang baik dengan pihak luar. Penyebabnya itu banyak, ya, bisa berasal dari perbedaan tujuan kerja, keterbatasan sumber daya, maupun kesalahan komunikasi. Penyelesaian konflik dilakukan melalui, yang pertama kita bisa melalui musyawarah, terus bisa mediasi pimpinan, atau koordinasi lintas bidang, dan evaluasi bersama. Nah, cara itu proses negosiasi menjadi lebih efektif karena tetap mengutamakan kepentingan apa, yaitu kepentingan pelayanan jamaah, gitu ya. Setelah itu kita ke budaya dan organisasi. Nah, di sini budaya organisasi merupakan nilai-nilai yang menjadi pedoman perilaku pegawai. Nilai utama yang diterapkan meliputi integritas, profesionalitas, tanggung jawab, pelayanan masyarakat, dan akuntabilitas. Budaya tersebut diwujudkan melalui apel pagi ya, atau rapat koordinasi, evaluasi kinerja, dan ada yang namanya pembinaan pegawai. Budaya yang baik itu bisa mendorong pegawai bekerja secara disiplin, jujur, dan berorientasi pada pelayanan sehingga dapat menjadikan keunggulan kompetitif sehingga menjadi keunggulan organisasi karena mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat gitu, oke. Selanjutnya kita membahas stres kerja. Nah, di sini pegawai itu juga menghadapi berbagai stres pegawai atau sumber stres. Nah, di sini saya membahas stres dapat berasal dari tekanan target kerja yang setiap tahunnya itu berubah.
ada yang lebih banyak target kerjanya ataupun lebih sedikit. Nah, konflik dalam tim. Tingginya jumlah jamaah yang setiap tahunnya berubah, perubahan kebijakan yang setiap tahun juga berubah, hingga perubahan regulasi dari Arab Saudi. Nah, apabila tidak dikelola, stres pegawai dapat menyebabkan yang pertama ada kelelahan, ada burnout, menurunnya kerjasama tim, produktivitas, serta kualitas pelayanan. Nah, oleh karena itu, organisasi perlu memperlihatkan kesehatan fisik maupun mental pegawai agar pelayanan tetap optimal. Terus setelah itu kita membahas tentang analisis kritis sebagai pimpinan. Jadi kita apabila menjadi pimpinan organisasi terdapat 3 masalah utama yang harus segera ditangani, yaitu beban kerja yang tinggi saat musim haji, koordinasi antar unit yang kompleks, dan tingginya tingkat stres pegawai. Eh, solusi yang Solusi yang diusulkan adalah menambah SDM saat musim haji, membagi tugas secara merata ya kepada petugas haji, memperkuat sistem informasi yang terintegrasi, mengadakan rapat koordinasi secara rutin, kalau bisa seminggu ya, seminggu 2 kali, serta menyediakan program kesehatan mental dan pengaturan jam kerja yang lebih baik. Dengan solusi tersebut yang sudah saya jelaskan, diharapkan kualitas pelayanan kepada jamaah dapat terus meningkat. Setelah itu kita ke slide terakhir ya. Eh, yang pertama, kalau menurut saya, faktor yang paling menentukan keberhasilan organisasi modern adalah kepemimpinan. Kenapa saya memilih kepemimpinan? Karena pemimpin itu memiliki peran dalam menentukan arah organisasinya mau kemana, gitu ya. Membangun budaya kerja, meningkatkan motivasi pegawai, memperkuat komunikasi, serta menciptakan kerjasama tim yang efektif. Gitu. Jadi kita sebagai pemimpin itu harus memiliki peran ya dalam menentukan arah organisasinya ini mau kemana gitu. Adapun contoh nyatanya pada Kementerian Haji dan Umroh ini, eh, pemimpin harus mengambil cepat ya ketika terjadi perubahan kebijakan, mengkoordinasi banyak pihak serta memastikan pelayanan kepada jamaah tetap berjalan dengan baik. Jadi, kepemimpinan merupakan faktor utama yang menggerakkan seluruh unsur organisasi agar tujuan dapat tercapai secara efektif. Jadi di sini saya mengambil kepemimpinan, faktor yang paling menentukan keberhasilan. Sekian presentasi saya, tapi di sini saya akan memberikan contoh nyata lagi ya yang terdapat di Kementerian Haji dan Umroh. Jadi pada penyelenggara ibadah haji, pemerintah Saudi Arab itu terkadang mengubah kebijakan secara mendadak, ya. Misalnya kita berangkat di 2027, di 2026 akhir itu banyak sekali kebijakan yang berubah, ya. Misalnya terkait kuota jamaah. Yang pertama kita mendapat informasi itu kuota jamaahnya 1.400, ternyata dikurangin menjadi 1.000 ataupun ditambah menjadi 1.500. Atau ada perubahan jadwal keberangkatan juga. Nah, atau juga aturan kesehatan. Jadi kondisi ini mengharuskan Kementerian Haji dan Umroh untuk segera berkoordinasi dengan berbagai pihak. Seperti yang pertama ada maskapai, ya. Itu yang paling penting maskapai. Setelah itu ada petugas haji. Petugas haji ini antara ditambah ataupun dikurang. Nah, kantor wilayah dan calon jamaahnya. Di sini terlihat ya pentingnya kepemimpinan, komunikasi yang efektif, serta kerjasama tim agar perubahan tersebut dapat ditangani dengan cepat dan pelayanan kerja jamaah tetap berjalan dengan baik. Gitu. Eh, Sekian contoh nyata ya dalam penyelenggaraan haji dan umroh yang saya alami gitu ya. Sekian presentasi saya mengenai analisis perilaku organisasi pada Kementerian Haji dan Umroh. Terima kasih perhatiannya, Bapak ya. Untuk sudah mendengarkan presentasi saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Saya siap menerima masukan. Saya sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.